Salam bagi kita semua. Saat ini kita mendengarkan sebuah renungan bahwa kehidupan kita, hidup ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan di dalam hidup ini, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Terkadang kita menghadapi tantangan, terkadang kita menghadapi gejolak dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita belajar dalam hidup ini untuk tetap optimis. Supaya pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita harus melakukannya dengan baik. Firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 26 berkata, "Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa." Tema kita tentang optimis. Untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan pun Tuhan percayakan kehidupan kita untuk melakukan pekerjaannya, harus kita tetap optimis. Yang pertama, kenapa dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam mengikut Tuhan, di dalam hidup ini kita harus tetap optimis. Di mana optimis itu berbicara tentang tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur, tidak ada kata menolak, apalagi pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya berlaku kepada hamba-hamba Tuhan, bukan hanya berlaku kepada para pelayan, bukan hanya berlaku kepada rohaniawan, tetapi semua umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ayat sebelumnya, di mana di jemaat di Tiatira dikatakan di sana begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pun mereka melakukan dosa, perzinahan, bahkan pun hal-hal yang sangat membuat hati Tuhan tersakiti. Salah satu contoh untuk melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di ayat-ayat sebelumnya, di mana terjadi hal yang membuat hati Tuhan kecewa. Bahkan pun terkadang kita membuat hati Tuhan tersakiti. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kekudusan. Salah satu dalam hidup ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menjaga kekudusan Allah di dalam hidup kita. Sampai kapan kita menjaga kekudusan itu? Sampai selamanya. Dikatakan sampai kesudahannya. Artinya kesudahan berbicara tidak berhenti. Tidak sampai di sini. Bukan hanya sementara, tetapi sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kita. Sehingga ketika Yesus menjemput setiap kita, Dia mendapatkan kita orang-orang yang tak bercelah di hadapannya. Yang kedua, optimis berbicara tentang bagaimana dia sadar dan tahu bahwa hidupnya adalah hanya untuk Tuhan. Hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang baik, pekerjaan Tuhan yang mulia, pekerjaan yang sangat Tuhan percayakan kepada kita setiap umat-umat Tuhan. Dia tahu dan dia sadar kalau dia tetap optimis, apapun itu dia mau melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mau menang dalam hidup ini, mari kita melakukannya dengan setia, dengan tidak ada kata menyerah, tetap maju dan melangkah ke depan. Yang ketiga, kalau kita optimis dalam hidup ini, kata firman Tuhan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat ini berbicara tentang berkat. Ayat ini berbicara bagaimana Tuhan mengangkat kehidupan kita. Kalau kita tetap optimis melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun ada goncangan, baik dalam keluarga, tetapi percayalah kalau tetap engkau optimis di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, maka pergumulanmu, keluargamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, jangan pesimis, tetap maju, tetap optimis. Tuhan Yesus memberkati.